Shalom, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, hari ini saya mengucap syukur karena melihat begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya melihat bagaimana kalau kita ada, sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Dan hari ini kita mau belajar satu sakramen yang begitu penting, yaitu sakramen baptis. Oh, bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis, kita gereja JKI SHBC akan melakukan baptis ya hari Sabtu depan, itu jam 5 pagi di Kota Serang. Jadi Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk mengambil bagian dalam baptisan bisa menghubungi ke melalui WhatsApp group ataupun melalui sekretariat kami. Puji nama Tuhan, dan hari ini kita mau belajar sama-sama dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kita buka Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dikatakan di situ Matius 3 ayat 13. Ya, di situ dikatakan apa di situ? Ya, kita baca sama-sama dari firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Puji nama Tuhan. Kita belajar sama-sama, ini kejadian pada waktu Yesus dibaptis. Kejadian ini bagaimana ya waktu itu, slide-nya ya. Pada waktu itu kita melihat bahwa bagaimana ya Tuhan Yesus melihat bagaimana Yohanes Pembaptis sedang membaptis begitu banyak orang, dan kemudian dia datang. Nah, dikatakan di sini dia datang, kemudian dia juga minta dibaptis. Dan tentu saja bahwa yang namanya Yohanes Pembaptis, dia sangat terkejut karena dia tahu bahwa dia yang datang daripada aku lebih besar, yaitu Yesus yang datang, dia hanya sebagai pembuka jalan. Sama-sama katakan pembuka jalan. Nah, jadi Yesus kemudian minta juga mengambil baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Namun awalnya Yohanes menolak, dan dia katakan bahwa akulah yang perlu dibaptis oleh engkau, karena dia merasa bahwa Yesus lebih kudus, Yesus lebih layak untuk membaptis dia. Tapi kita belajar sama-sama bagaimana pada saat itu Yesus katakan apa di situ ya, bahwa supaya ini menggenapi kehendak Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus dikatakan apa? Kenapa Yesus dibaptis? Kalau kita baca sama-sama, kenapa Yesus harus mengambil baptisan air? Karena kita tahu dalam Matius 3 ayat 11 bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan apa? Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia atau Yesus yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa yang dikatakan baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, karena dia katakan aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Makanya kita perhatikan di sini bahwa di sini dikatakan Yesus kalau dia, apakah Yesus di sini bertobat?
Pertanyaannya, apakah dia ada dosa? Apakah dia di sini? Makanya apakah perlu Yesus dibaptis? Dan memang kalau kita lihat, kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah dan tentunya ia tidak perlu dibaptis. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa dikatakan ini menjadi pertanyaan, kenapa Yesus harus dibaptis? Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian yang dilakukan Yesus, kenapa Yesus dibaptis? Dan kalau kita perhatikan, karena Yesus harus menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi dikatakan di situ, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi pertanyaannya, apa yang menjadi kehendak Allah? Saya percaya bahwa Tuhan mendesain ya sesuatu itu semua punya benang merah. Punya apa? Benang merah. Semua berbagai macam faktor ya, itu ada urutannya dan tidak ada yang tiba-tiba terlepas. Tidak ada yang berjalan sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa Yesus menggenapi kehendak Allah? Ya, pertama, kenapa Yesus dibaptis adalah untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya kita menggenapi kehendak Allah. Yang pertama, yang pertama di sini dikatakan adalah untuk menggenapi nubuat dari Nabi Yesaya. Dalam Perjanjian Lama dikatakan apa di situ? Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, dan luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi ayat di sini bicara bahwa suatu saat nanti, ini nubuatan daripada Nabi Yesaya, bahwa suatu saat nanti ada orang yang akan berseru-seru. Siapa orang itu? Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ada benang merahnya. Dari Perjanjian Lama sudah ada dinubuatkan. Ada orang yang akan berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Ini yang di Yesaya dikatakan nubuatan dari Yesaya. Makanya saya percaya bahwa ya rencana daripada benang merah atau blueprintnya Tuhan itu ada. Jadi dia tidak tiba-tiba gitu ya. Jadi ya, bagaimana cara menggenapi kehendak Allah dalam baptisan? Yang pertama adalah untuk menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Yang kedua, ya, Yesus beridentifikasi dengan orang yang berdosa. Dikatakan di situ ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Jadi sebenarnya kalau melihat, Yesus tidak berdosa. Cuman dikatakan di situ apa? Bahwa dia yang tidak mengenal dosa, artinya orang yang tidak berdosa, telah dibuat menjadi dosa karena engkau dan saya. Amin. Ini yang dikatakan, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Makanya kenapa Yesus dibaptis? Jadi yang pertama ya, bagaimana untuk menggenapi kehendak Allah, yaitu yang pertama ya, kalau kita lihat yang tadi, yang pertama dikatakan apa di situ ya, bahwa yang pertama dikatakan ya untuk menggenapi nubuat Nabi Yesaya, dan yang kedua supaya Yesus diidentifikasikan dengan orang yang berdosa. Yang ketiga, bagaimana menggenapi kehendak Allah dalam baptisan. Kalau kita melihat di sini, pada saat Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, yang dikatakan di situ apa? Bahwa Yesus mengendorse pelayanan Yohanes Pembaptis.
Dengan kata lain, dia mau katakan bahwa Yesus menunjukkan bahwa baptisan Yohanes, baptisan air adalah baptisan yang benar. Baptisan Yohanes adalah baptisan yang sesuai dengan sorga. Dan baptisan Yohanes dikatakan itu memang disetujui oleh Allah Bapa yang ada di sorga. Jadi ada 3 poin. Dan yang keempat, ya, bagaimana menggenapi kehendak Allah dalam baptisan. Yang keempat dikatakan pada saat Yesus dibaptis, Yesus memperlihatkan Allah Tritunggal di satu tempat secara bersamaan. Kalau kita baca dari Matius 3 ayat 16, apa yang dikatakan di situ? Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau kita perhatikan di sini, banyak orang-orang bertanya, di mana di Alkitab tertulis Tritunggal? Di mana ada Tritunggal dalam Alkitab? Kalau engkau perhatikan pada saat baptisan Tuhan Yesus, ya, dikatakan Yesus segera keluar dari air. Ada Allah, ya, Allah. Kita lihat di sini Yesus sebagai anak Allah, ya. Yang kedua dikatakan apa? Ada Roh Allah seperti burung merpati. Dan yang ketiga ada suara. Suara itu adalah Allah Bapa yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada 3 pribadi yang bersama-sama muncul di Sungai Yordan. Amin. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa baptisan itu adalah untuk menggenapi kehendak Allah. Oleh karena itu kita perhatikan sama-sama bahwa itu memang nubuatan daripada, ya, nubuatan daripada Nabi Yesaya dalam perjanjian lama dan digenapi. Dan kalau kita lihat di situ bahwa yang kedua, bahwa Yesus memberikan contoh atau sebagai orang yang berdosa. Dikatakan di situ beridentifikasi sebagai orang yang berdosa. Dia awalnya bukan orang berdosa, tapi karena baptis adalah merupakan satu sakramen baptisan pertobatan, baptisan Yohanes. Oleh karena itu dikatakan dia dibuat seolah-olah menjadi orang yang berdosa. Dan yang ketiga kita lihat di sini bahwa kenapa baptisan itu menggenapi kehendak Allah. Yang ketiga bahwa Yesus mengendorse pelayanan daripada Yohanes Pembaptis, menyetujui apa yang dilakukan, bahwa baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan dari sorga. Dan melalui baptisan air yang dilakukan, ya, oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan apa di situ? Memperlihatkan ada 3 pribadi di waktu yang bersamaan, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak. Ya, di mana Yesus sebagai Allah Anak. Kemudian yang kedua yang dikatakan Roh Kudus yang berbentuk, dikatakan di situ apa? Roh Allah seperti burung merpati. Dan yang ketiga adalah apa? Ada suara yang dari sorga. Suara yang dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi inilah yang menjadi penggenapan, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi baptisan ini begitu penting, ya. Bahkan Yesus sebelum melakukan pelayanannya, sebelum dia merekrut murid-muridnya, sebelum dia mulai aktivitas pelayanannya, dia mulai terima baptisan kudus, baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ini yang saya mau bilang, banyak, ya, agama-agama yang mengaku sebagai agama Abrahamik, ya, yang mempunyai Tuhan yang sama dengan Tuhannya Abraham. Tapi kalau kita lihat ceritanya,
biografinya, bagaimana dia mulai pelayanan. Bagaimana dia mulai pelayanan, gak ada hubungannya, gak dinubuatin dengan kitab sebelumnya. Makanya saya suka ya geli lihat ya pernyataan-pernyataan bahwa mengatakan ya, karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus dia merupakan lanjutan atau apa yang dikatakan sudah dinubuatkan pelayanannya. Bahwa dari mulai perjanjian lama banyak sekali nubuatan-nubuatan mengenai Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah ngambil baptisan, pertanyaannya apakah engkau sudah dibaptis dengan benar? Banyak yang tanya sama saya, baptisan yang benar itu bagaimana, Pak? Apakah baptisan percik atau baptisan selam? Saya mau katakan kita nggak usah terjebak di antara metode baptisnya. Walaupun banyak yang saling ya, kalau gereja di tempat kita itu kami lebih percaya dengan baptisan yang kita lakukan yaitu baptisan selam. Namun ada beberapa gereja yang melakukan baptisan percik dengan tentunya ada alasan di baliknya. Dan hari ini ya memang banyak sekali perdebatan. Sehingga yang benar yang mana? Selam atau percik? Saya nggak mau tertarik kita membahas masalah metodenya. Tapi saya lebih tertarik bahwa kenapa kita perlu dibaptis. Walaupun ada yang katakan Yesus kan keluar dari air, baptiso itu kan artinya diselam. Ada yang bilang enggak, baptiso itu juga bisa dipercik. Terus tapi kenapa dikatakan Yesus keluar dari air? Dia pernah masuk dong dalam air. Iya, kadang-kadang kan kalau masuk ke sungai kan tidak perlu kita masuk ditenggelamin, bisa juga kita dipercik di sungai. Ada yang ngomong ngapain dipercik kalau di sungai? Langsung aja tenggelamin. Jadi perdebatan ini nggak pernah habis-habis. Ya, tapi hari ini saya ya mau membahas sama-sama bahwa bukan itu yang menjadi poin saya pada hari ini. Nanti kita akan bahas di tempat yang lain ya, di waktu yang lain. Kenapa engkau dan saya perlu dibaptis? Kalau kita lihat dalam Markus 16 ayat 15, ya apa yang dikatakan di situ? Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau kita melihat di sini, ini merupakan perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia perintahkan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Kemana? Seluruh dunia. Semuanya, sampai ke Indonesia, sampai ke Serang, sampai Jakarta, Surabaya, Papua. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Makanya ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau kita nggak dibaptis bisa masuk surga nggak? Kalau saya nggak dibaptis bisa masuk surga nggak? Ya, saya bilang penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus, ya masih ingat waktu dia disalib? Tuhan katakan hari ini juga engkau akan bersama saya di Firdaus. Dia nggak dibaptis, dia belum menerima baptisan, tapi Tuhan katakan bersama-sama dengan Firdaus. Firdaus itu taman, ya lumayan lah daripada masuk neraka. Kalau taman juga nggak punya rumah nggak apa-apa lah, yang penting nggak dihukum. Amin. Tapi saya percaya pada saat engkau percaya, engkau diselamatkan. Amin. Makanya dikatakan di sini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau orang yang tidak percaya itu yang dihukum. Coba tanya sebelahmu, kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak bahwa Yesus adalah Tuhan? Engkau percaya nggak? Makanya di sini dikatakan bahwa kenapa kita perlu dibaptis. Kita mau bahas satu-satu. Kenapa? Yang pertama, kita menaati perintah Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau harus tahu kenapa engkau dibaptis, karena yang pertama supaya kita bisa menaati perintah Tuhan Yesus. Karena itu apa yang dikatakan, pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau engkau belum dibaptis, saya mau bilang bahwa coba cek, jangan-jangan engkau nggak taat. Saya percaya bahwa ada berkat Tuhan di balik ketaatan. Amin. Ada kesembuhan, ada pemulihan di balik ketaatan. Sehingga saya percaya bahwa orang-orang yang sudah menerima baptisan adalah orang-orang yang mendengar perintah Tuhan Yesus dan dia lakukan. Bukan hanya dia dengar tapi dia tidak lakukan. Yang kedua ditanya kenapa kita perlu dibaptis? Dikatakan di situ itu merupakan bukti bahwa kita telah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Jadi kalau engkau percaya Yesus adalah juru selamat pribadimu, tapi engkau tidak dibaptis, saya mungkin bertanya, apakah engkau benar-benar percaya? Kita tidak tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Apakah benar-benar engkau percaya kepada Tuhan apa enggak? Tapi satu hal yang saya percaya, kalau engkau dibaptis, ya, itu merupakan satu bukti langkah bahwa benar-benar engkau percaya. Jadi percaya bukan hanya di mulut saja, tapi dilakukan. Amin. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu dibaptis? Yang ketiga, bahwa bukti ya bahwa kita telah bertobat dan meninggalkan dosa. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi salah satu bukti bahwa kita telah bertobat, apa yang dikatakan di situ? Bahwa dikatakan ya baptisan itu adalah ya kenapa? Baptisan itu ya. Jadi dikatakan di sini bahwa bukti bahwa kita telah bertobat dan meninggalkan dosa adalah bahwa kita menerima baptisan. Ini yang paling penting menurut saya. Banyak orang dibaptis ya atau CD lah, atau kadang-kadang mereka dibaptis dewasa ada. Kalau di gereja kita itu ya kalau kita ikut Alkitab lah, nggak ada orang dibaptis anak kecil ya. Anak kecil itu nggak dibaptis. Karena gimana mau dibaptis kalau dia sendiri belum ngerti apa-apa. Dan biasanya anak-anak bayi, anak-anak kecil itu penyerahan anak ya. Kita doakan, gereja kita mendoakan bahwa setiap anak-anak itu menjadi anak-anak kerajaan sorga, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang diberkati Tuhan. Itu adalah penyerahan anak, di mana kita patahkan semua segala kutuk-kutuk dosa, kutuk orang tuanya, dosa-dosa turunan, ya kita patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Itu dalam prosesi atau itu merupakan satu sakramen penyerahan anak. Nah, setelah dia berusia 12 tahun ke atas atau sudah dewasa, sudah mengerti, kemudian dia mengambil baptisan air. Nah, itu yang benar itu begitu. Bukan kemudian dia kecil ada baptisan kecil, ada baptisan anak gitu ya. Anak nggak ngerti dibaptis. Nah, baptisan yang benar adalah bukti pertobatan. Makanya sebelum dibaptis biasanya ya saya bersama tim-tim daripada pekerja di tempat ini memberikan satu form. Form itu isinya adalah bagaimana ya kehidupan dia di masa lalu dan apa dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu. Bukan untuk kepo pengen tahu apa yang dia lakukan dari jemaat, tapi minimal dengan kuesioner itu orang ini mengingat semua dosanya di masa lalu, apa yang dia lakukan dosa di masa lalu, dan kemudian dia bertobat. Ya, jangan dimain-mainin ya. Ya. Jadi dikatakan apa di situ bahwa banyak sekali ya. Jadi
orang-orang kita diminta itu mengisi form tersebut, ya. Kita diminta untuk mengisi form tersebut, dan dari form tersebut apa yang terjadi bahwa ya kemudian kita mulai minta ampun setiap dosa dan pelanggaran yang kau lakukan di masa lalu. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kemudian bertobat. Pada saat mereka kadang-kadang untuk mengisi form, ya, kadang-kadang mereka nggak mau contreng. Mungkin pertimbangannya dia malu, atau mungkin pertimbangan satu dua hal yang lain. Makanya yang saya mau bilang, saya bilang kadang-kadang bahwa saya nggak jadi, saya cancel baptisnya. Saya bilang baptis adalah tanda pertobatan, bukan karena ikut-ikutan. Banyak setelah konseling, ya, konseling prabaptis sebelum baptis, ditemukan banyak baptis itu karena disuruh orang tua. Ada lagi baptis yang apa? Yang pengen mau menikah, atau macam-macam gitu loh. Latar belakang dia kenapa dia mau dibaptis. Ada juga yang karena sakit penyakit kemudian minta dibaptis. Tapi dengar baik, baptisan itu adalah tanda pertobatan. Baptisan itu adalah engkau benar-benar ingin merubah menjadi hidup yang baru. Baptisan itu bicara bahwa engkau punya komitmen untuk meninggalkan dosa. Oleh karena itu, ya, Bapak Ibu yang mengambil bagian dalam baptisan, engkau harus mengerti hal ini, bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan, bukan hanya ikut-ikutan. Kenapa dikatakan? Kalau kita baca kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Itu yang pertama. Dan kalau yang menarik lagi dikatakan, setelah engkau mendapat pengampunan atas dosamu, di situ dikatakan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wow, ini yang saya mau bilang. Jadi setelah engkau terima baptisan, ya, apa yang dikatakan? Setelah engkau benar-benar bertobat, tinggalkan dosamu, yang dikatakan engkau mendapat pengampunan dosa. Setelah itu engkau menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu macam-macam. Makanya saya bilang karunia Roh Kudus itu luar biasa. Saya mau bilang salah satu, ya, karunia yang terbesar pada saat ini, hamba-hamba Tuhan, engkau minta karunia Roh Kudus. Karena dalam karunia Roh Kudus macam-macam yang Tuhan perlengkapi hamba-hambanya. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang pendeta, tapi juga orang-orang siapapun juga. Engkau diberikan karunia Roh Kudus. Roh Kudus ini bicara mengenai bermacam-macam karunia yang Tuhan berikan. Mungkin engkau diberikan karunia untuk berkata-kata. Mungkin kau diberikan karunia untuk berbahasa roh atau menafsirkannya. Mungkin kau diberikan karunia apa lagi? Tumpang tangan orang sakit sembuh. Engkau punya karunia untuk mengusir setan. Engkau punya karunia banyak sekali yang Tuhan berbicara dengan hikmat, mempunyai karunia untuk mengajar. Bermacam-macam yang Tuhan berikan. Tapi dengar baik, dari semua karunia yang Tuhan mau berikan kepada engkau, tidak bisa sebelum engkau bertobat, sebelum engkau benar-benar dibaptis. Karunia ini muncul dari Tuhan berikan secara cuma-cuma. Karunia itu bicara mengenai sesuatu hal bahwa bukan karena kau hebat, ya, tapi dikatakan apa di situ? Semua karena kebaikan Tuhan. Makanya kita lihat kenapa begitu penting engkau dibaptis. So pertama, kalaupun kau setelah dibaptis menjadi sembuh, masuk di akal. Kenapa? Mungkin kau mendapat karunia kesembuhan, sehingga engkau tumpang tangan orang sakit sembuh, dan engkau tumpang tangan untuk dirimu sendiri, dan engkau pun sembuh. Makanya saya bilang, kenapa kita perlu dibaptis? Yang ketiga, bukti bahwa kita telah bertobat dan meninggalkan dosa. Yang keempat,
Kenapa kita harus dibaptis? Di sini dikatakan bukti bahwa kita siap menempuh hidup yang baru. Roma 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam apa? Kematian, supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi yang keempat, kenapa kita perlu dibaptis? Di sini dikatakan supaya kita siap menempuh hidup yang baru. Dikatakan pada saat engkau dibaptis, ya, dikatakan dikubur bersama-sama dengan Dia. Makanya pada waktu engkau diselam, ya, engkau diselamkan, engkau mati bersama-sama dengan Dia, engkau dikubur dengan bersama-sama Dia. Dalam Dia dikatakan dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Ya, jadi dikatakan pada saat engkau turun ke dalam baptisan, engkau dikubur bersama-sama dalam baptisan kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga engkau hidup dalam hidup yang baru, sehingga pada saat engkau keluar daripada air, kembali lagi dalam baptisan, engkau keluar dalam air, dikatakan apa? Engkau keluar, engkau bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, sehingga dengan demikian engkau akan memperoleh hidup yang baru. Amin. Jadi kenapa engkau perlu dibaptis? Yang keempat, bukti bahwa kita siap menempuh hidup yang baru. Dan yang terakhir yang kelima, kenapa kita perlu dibaptis? Karena bahwa bukti kerelaan menjadi bagian daripada tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan apa? Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya. Saya undang pemain musik, kita masuk ke dalam. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sini bahwa saya nggak tahu mungkin engkau orang mana ya. Mau di sini firman Tuhan katakan baik engkau orang Yahudi, Yunani, orang bule, orang Afrika, orang Asia, orang Indonesia, orang Batak, orang Serang, siapapun juga engkau, ya. Baik engkau manajer, direktur, ataupun juga mungkin kau office boy, ya. Kita nggak tahu apa. Tapi yang dikatakan apabila engkau telah dibaptis, kita semua menjadi satu tubuh. Amin. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya melalui baptisan kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Kita menjadi bagian daripada gereja. Makanya banyak orang-orang, banyak gereja, ya, yang menjadi standar adalah baptisan. Jadi kalau dibaptis di gereja tersebut, maka dia menjadi, ya, anggota atau bagian daripada tubuh Kristus, gereja tersebut. Makanya hari ini sekali lagi, ya, saya mau, kalau engkau benar-benar hari ini taat atas perintah Tuhan, kalau engkau benar-benar bukti bahwa engkau sudah percaya kepada Tuhan, dan yang ketiga juga bahwa engkau benar-benar sudah bertobat dan mau meninggalkan dosamu, dan bahwa melalui baptisan engkau juga siap menempuh hidup yang baru. Dan yang terakhir, bahwa yang kelima, melalui baptisan engkau menjadi anggota gereja, menjadi anggota bagian daripada tubuh Kristus.